Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Image Channel. Jadi saya kali ini mau sharing tentang pengalaman saya mengasuh anak saya sendiri yang saat ini 3,5 tahun. Jadi dalam pengasuhan itu termasuk dalam pendidikan ya, di sini dalam pengasuhan saya butuh media, dan salah satu media yang saya gunakan adalah buku, ya kan. Nah, sebelum saya menginjak ke pengalaman saya yang saya alami, kita flashback sebentar pada pengalaman saya waktu saya kecil. Jadi waktu saya kecil itu terus terang aja memang saya tidak punya mainan. Orang tua saya tidak berfokus pada mainan ya. Jadi alokasi anggaran itu belanja rumah tangga itu tidak untuk mainan, tetapi untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolah. Nah, bagusnya itu yang saya ambil sisi positifnya di situ, kebetulan memang semua saudara saya sekolah ya waktu itu, dan kebetulan orang tua saya juga berkecimpung di dunia pendidikan, seorang guru ya kan. Nah, oleh karena itu sebagai seorang guru, orang tua saya terutama bapak saya itu sering bawa buku dan sering membaca buku. Saya tidak punya mainan, dan waktu itu juga saya di rumah kebetulan tidak ada TV, apalagi handphone, tidak mungkin karena waktu itu era 90-an itu televisi belum semarak sekarang, apalagi gadget gak ada sama sekali. Untuk HP itu belum ada waktu itu. Maka yang ada di rumah adalah buku, karena bapak saya setiap kali pulang ke sekolah pasti beliau bawa buku. Bukan hanya itu, beliau juga langganan majalah, salah satu majalah organisasi tertentu lah ya, paling tidak itu majalah mingguan ya, majalah mingguan. Nah, saya lihat adalah buku, maka ketika kecil saya pertama kali interest sama buku pastinya kan, karena yang ada di rumah buku. Nah, karena ada buku, saya sering buka-buka buku, sering coret-coret, apapun itu namanya anak-anak. Jadi meskipun waktu itu saya belum bisa baca, tapi saya tuh waktu kecil, kata kakak saya nih, karena saya juga nggak ingat kata kakak saya sering ngarang gitu berdasarkan gambarnya, kemudian saya karang sendiri, padahal bacaannya nggak seperti itu. Berdasarkan gambar gitu saya baca, seolah-olah saya bisa baca, padahal saya belum bisa baca gitu. Kemudian ya karena banyak buku ya saya bukalah itu buku ya kan, dari buku yang berat seperti buku Quraisy Shihab, kitab kuning, itu yang paling berat. Buku-buku kuliahnya kakak saya juga ekonomi, hukum, banyak sekali, sampai buku sekolah ya kan. Yang paling ringan adalah buku sekolah ya. Nah, itu kan karena saya sering lihat buku, maka saya jadi interest sama buku. Itu catatan sisi positif yang saya ambil di situ. Nah, saya juga ingin mengaplikasikan itu kepada anak saya, terus terang. Tapi saya pastinya harus membeli buku atau mengajak anak ke perpustakaan umum di kota gitu. Nah, saya sudah punya pengalaman masa kecil yang begitu tentang buku, dan manfaatnya juga terasa sekali ketika saya dewasa, dan itu positif. Maka saya tularkan habit itu kepada anak saya coba tularkan. Jadi sejak dia lahir memang saya sudah mendekatkannya dengan buku-buku, terutama Al-Quran ya kan. Kemudian saya sering membacakannya, entah itu dia ngerti atau enggak waktu dia dalam kandungan. Saya sering baca, apapun itu saya coba baca. Nah, kebetulan ini salah satu yang menarik juga ya. Jadi ibu saya itu kan termasuk sudah cukup tua ya. Jadi usia saya dengan ibu saya itu terpaut 40 tahun. Jadi di
untuk daerah pedesaan seperti itu ya usia 40 tahun. Kemudian dia juga seorang pekerja, bukan di sekolah, tapi ibu saya itu luar biasanya itu dia sering membaca, apapun itu dia baca, dan itu yang saya lihat sejak kecil. Jadi misalnya dia beli cabai gitu kan, atau beli bawang, bungkusnya koran atau bungkusnya apa ya, lembar kerja siswa lah, itu dia baca. Dan itu saya sering sekali saya lihat ketika ibu saya tuh membeli cabai, bungkusnya disimpan, kemudian dia baca waktu beliau sedang lengang dalam waktu luang gitu. Bahkan di tengah malam ibu saya juga sering baca, kadang baca Al-Quran, kadang baca yang lain. Intinya saya sering melihat kedua orang tua saya membaca. Itu kuncinya nomor satu. Kemudian yang kedua yang bisa saya ambil adalah saya sering melihat buku di mana-mana. Saya juga sering lihat orang tua saya menulis, entah menulis nota apa atau apa. Ini saya sering, intinya yang saya lihat waktu kecil itu mendalam gitu, mendalam di pikiran saya, di bawah sadar saya gitu. Nah, kali ini saya mau sharing ada beberapa bukan tipe buku ya, kayak semacam klasifikasi lah ya. Ada klasifikasi untuk beberapa buku yang khususnya untuk buku anak-anak. Ini menurut saya ya, ini menurut pengalaman saya. Jadi mungkin teman-teman penonton bisa sharing pengalamannya, kira-kira buku tambahan apa yang bisa saya tambahkan di sini untuk koleksi buku anak saya. Yang pertama adalah buku yang atraktif, yang maksudnya menarik. Dia tuh mengajak anak untuk mengolah. Ini salah satunya adalah ini adalah flipbook. Ini adalah buku flipbook pertamanya saya. Ini udah agak itu ya, kecil ya. Jadi buku ini atraktif ya menurut saya ya. Ini flipbook ini tentang spot can count. Jadi ini untuk mengajarkan anak berhitung dari 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris. Nah, ini misalkan ini kan how many mice are behind the sack. Berarti ini ketika dibuka itu ada berapa tikus ya di balik karung ini. Nah, ini dibuka, oh ada 1 tikus gitu. Dan ini atraktif sekali. Ini salah satu contoh buku yang dulu waktu saya masih di bawah setahun ini sering sekali dipakai saya ini sampai rusak sobek karena sering dipakai. Jadi ini tentang berhitung. Jadi saya juga belajar berhitung dari sini. Kemudian kayak ini buku ya sensori ya, karena ini ada kayak lingkaran. Ini kalau pakai buku kayak gini, ini anak pasti sering masukkan kayak gini ya. Ini juga melatih sensori dia, atraktif ya, kayak bintang-bintang kecil nih juga dia sering masukkan jari ke sini. Ini menarik sekali. Jadi dia juga belajar bentuk juga, dia bisa belajar bentuk. Dia selain bisa belajar angka mundur ya, ini karena hitung mundur, maka ini bisa belajar bentuk juga. Kemudian ini biasa, ini bersuara ya, bisa bersuara. Ini ini cerita umum ya, kayak ini yang biasa kalau di YouTube, yang sering nonton YouTube pasti udah tahu lah ini kisahnya, kayak The Wheel on the Bus ya kan. Kemudian kayak Itsy Bitsy Spider. Jadi ini seri atraktifnya. Kemudian yang terakhir ini adalah buku ini ya, emang activity book ya. Sebenarnya activity book itu banyak sekali, kalau kalian mau cari di internet itu banyak sekali. Dan ini salah satu activity book yang untuk menempel dan menggambar. Ini masih kosong ya karena masih baru. Ini baru ditempel-tempel aja sama Sean. Ini kan stiker ya. Ini stiker juga untuk menggambar.
Jadi ini termasuk baru, tapi belum banyak diisi. Jadi ini untuk stiker dan menggambar. Sebenarnya activity book kalau kalian mau lihat, apalagi di BBW. Sayangnya ini tuh terakhir tahun berapa ya? 2019 kalau nggak 2020 ya, di Surabaya itu saya beli buku ini itu di Surabaya di BBW. Sayangnya karena pandemi kayaknya itu yang terakhir deh. Kayaknya belum ada lagi. Tuh. Kemudian yang kedua adalah buku yang sifatnya yang kontennya itu menginspirasi, kemudian memotivasi gitu kan. Yang intinya kontennya itu agak berat menurut saya ya. Misalnya kayak ini tentang profesi-profesi dalam bahasa Inggris ya. Ada kayak dokter, tukang pos, firefighter gitu kan. Ini seri tentang profesi. Jadi apa yang dia, misalnya kayak firefighter, apa aktivitas seorang petugas pemadam kebakaran, apa aktivitas seorang dokter hewan, itu diceritakan di sini. Kemudian kalau kalian penggemar Charlotte Mason, udah pasti lihat ini Beatrix Potter. Ini salah satu seri Beatrix Potter yang ceritanya memang worth it banget sih. Emang apa sih, bagus banget ceritanya, menggugah ya, menggugah jiwa gitu sih. Kalau kalian salah satu buku masa kecil saya yang ternyata masih ada di perpustakaan saya di rumah orang tua itu adalah seperti ini, seri tokoh dunia yang pasti sih kalau menurut saya yang harus pertama dikenalkan adalah Nabi Muhammad, itu udah pasti. Tapi karena kalau Nabi Muhammad itu kalau profilnya udah pasti bacaannya berat ya, kalau nggak melalui kisah-kisah hikmah gitu. Nah oleh karena itu karena yang ada ini salah satu buku masa kecil saya itu seperti ini, kayak Sir Isaac Newton, jadi kayak penemu seri tokoh penemu gitu. Jadi menurut saya memang penting banget kita kenal, oh gitu, oh ini tokoh ini, bukan maksudnya kita mengagungkan tokoh itu, bukan, tapi bagaimana kita bisa belajar dari tokoh itu sehingga dia itu bisa menemukan sesuatu yang manfaatnya itu besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk dunia. Itu sih kayak misalkan seperti ini juga, kayak gini, negeri orang, mari menelusuri. Dan ini kayak beberapa negara-negara di dunia ya, kekhasannya itu apa, cirinya itu seperti apa. Ini adalah golongan buku berat ya, itu tadi yang kontennya berat. Oke, yang terakhir adalah buku dengan gambar realistik. Jadi misalkan buku seperti ini, karena anak saya laki-laki maka dia mungkin lebih interest sama kayak mobil, kendaraan gitu kan, atau pesawat terbang gitu. Menurut saya nih, buku dengan gambar yang realistis seperti ini itu penting banget buat anak. Kenapa? Karena kalau one day nih anak udah belajar tentang skala, udah belajar tentang perbandingan. Oh kenapa ya kalau misalkan orang itu segitu ya, kalau di foto tuh bisa jadi kecil gitu. Ya makanya ini adalah salah satu persepsi visual yang nantinya juga anak juga pasti akan pelajari di situ. Maka Ranggapedia ini juga yang emang betul-betul gambarnya tuh bukan gambar animasi ya, bukan gambar-gambar yang animasi begini yang buatan yang tidak persis gitu. Kayak gini kan nggak realistis ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan serangganya tuh emang betul mirip serangga betulan, cuma skalanya lebih besar gitu ya. Anak itu butuh persuasi visual ya kan. Jadi mereka itu pasti tertarik dengan hal-hal yang unik gitu, yang menggugah imajinasi. Makanya buku-buku anak itu kenapa banyak gambarnya daripada tulisannya. Yang pertama pastinya karena rata-rata mereka belum mengerti, belum punyai
simpanan kosakata yang banyak ya. Kemudian memang olah pikirnya belum matang, makanya untuk berpikir abstrak, jadi tulisan itu kan abstrak ya, ide abstrak, butuh visualisasi yang menarik yang bisa membujuk mereka untuk menyukai buku atau untuk membaca buku gitu. Jadi kenapa gambar teman-teman yang mungkin menganggap bahwa buku itu barang mahal, atau kita hanya biasanya kalau di pasar atau di toko-toko buku kan sekarang mulai langka nih, nggak semua desa ada toko buku, nggak semua kota mempunyai toko buku yang lengkap. Di sini kalian itu bisa membeli buku online, atau kalaupun mau yang kualitasnya agak bagus, maksudnya tuh kualitas asli tapi harganya miring, itu kalian bisa membeli dari pre-love gitu, buku-buku anak yang pre-love gitu, yang udah nggak kepake, yang udah dijual lagi sama pemiliknya. Dan itu banyak banget sebenarnya kalau kalian mau cari. Misalkan kayak buku ini itu saya pre-love. Jadi buku ini kan kalau yang kan ada nih yang seri baru ini ada, tapi saya beli yang ini kan ada beberapa seri. Ada beberapa seri, bukan hanya ini. Makanya kalau misalkan kita mau beli yang baru semuanya pasti mahal. Makanya saya beli pre-love. Anak-anak ke perpustakaan kota atau perpustakaan terdekat untuk ya menelusuri lah, memberi pengalaman kepada anak biar mereka bisa mencintai buku. Karena gimana ya, menurut saya sih kalau membaca buku seperti ini dengan membaca PDF online itu beda banget rasanya. Selain kita kalau baca di gadget itu mata cepet capek ya kan. Makanya menurut saya buku bagaimanapun itu tetap penting. Nah, yang tidak kalah penting dari semua buku-buku ini adalah habit. Pertama, kalau misalkan kita lihat buku-buku tapi kita nggak lihat orang tua kita membaca, atau orang di sekeliling anak itu tidak membaca, ya sama aja gitu kan. Jadi setidaknya tuh orang tua juga harus kasih contoh bahwa mereka menyukai buku, mereka menyukai ilmu pengetahuan. Kemudian kenapa membaca buku itu penting, itu kan dari situ. Kalau orang tuanya nggak pernah baca buku, gimana mau ngajak anak baca buku, kan nggak mungkin gitu. Rasanya itu agak susah ya, kecuali anaknya sudah mempunyai level kesadaran yang tinggi kan gitu. Itu adalah beberapa hal yang bisa saya sharing pada konten kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan itu pasti milik saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.